guys. Lucu banget. Gemes. Ulang. Lucu banget. Jimin. Dia sama siapa sih? Ini nyanyi lagu slow dance sama siapa sih ini? Ini lucu banget. Jimin. Vin, kau kenapa sih, Vin? Berisik kali. Ini loh, BTS si Jimin. Apa? Dia tuh ngeluarin single baru, terus dia tuh kok mati sih? Mati, Vin. Gimana nih? Masih paketku habis. Gimana sih ini? Apa sih, Vin? Kamu baik banget deh. Iya, masa? Nanti aku ketinggalan. FOMO lu. FOMO? Shalom guys, kembali lagi bincang orang-orang muda. Saat malam ini guys, saat malam ya karena kita recordnya jadi malam, jadi kita sapanya malam ya. Jadi untuk teman-teman sobat boom yang ada di rumah, dimanapun kalian berada yang menontonnya saat ini, bertemu lagi dengan kami, terkhususnya bunyi terus aku dan juga Vivin, aku Gita dan juga ini temanku Vivin. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang nggak kalah serunya, yang nggak kalah ramainya di kalangan anak muda, di kalangan remaja. Apa itu? Apa ya? Sekarang tuh lagi ini loh, lagi seru-serunya bahas kayak mental health, media sosial, bener kan? Lagi rame-rame bahas. Dan salah satunya itu adalah FOMO. Bener banget, FOMO. Apa tuh FOMO? FOMO tuh siapa sih? Pas dengar FOMO, FOMO. Itu kayak salah dengar. Ya, jadi FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi kenapa sih ini ramai diperbincangkan di kalangan muda Sampai itu? kami pun memperbincangkan ini. Emang ada apa sih dengan FOMO ini? Apa sih itu FOMO itu? Jadi tuh? FOMO itu adalah ya bisa dikatakan itu sebagai sindrom yang dapat mempengaruhi kesehatan mental setiap kita ya, maksudnya khususnya itu anak-anak muda zaman sekarang. Nah, FOMO ini adalah perasaan cemas dan takut tertinggal sesuatu yang baru, misalnya peristiwa kah, tren kah, atau pengalaman, informasi dan lain sebagainya. Oh, jadi FOMO itu kayak dia takut ketinggalan kayak berita ya tentang ya yang tren di dunia sekarang ya. Ya, Itu sih yang sering dialamin anak-anak muda kan sekarang. Benar. Terus aku pun pernah ngerasain FOMO. Terus, Ya, coba ceritain dulu dong sedikit. Jadi aku tuh sebenarnya dulu tuh FOMO guys, FOMO. Kalau kalian yang pernah jadi K-popers, pasti kalian punya sindrom FOMO kayak contoh aku tuh suka BTS, Blackpink. Nah, setiap hari tuh aku pantau nih apa yang mereka posting di IG, apa yang mereka keluarin di YouTube kayak musik video atau dance practice atau apa, itu aku ikutin terus. Dan kalau nggak ikutin tuh kayak nanti aku ketinggalan, ada lagu baru, ada apa, aku ketinggalan. Takut ketinggalan gitu. berita kan? Iya, takut ketinggalan Jadi harus update. Terus aku update terus tentang, aku ikutin mereka terus kayak dan kalau mau ngikutin mereka tuh kan harus pakai paket data ya, harus pakai internet ya. Jadi kayak aku tuh sampai ngabisin pulsa banyak banget, beli pulsa banyak banget hanya untuk mau ngikutin itu. Nggak mau ketinggalan pokoknya. Ya karena takut ketinggalan itu sampai aku ngeluarin uang banyak untuk beli pulsa hanya mau download videonya, mau download lagu-lagunya, mau ngikutin dia di Instagram gitu. Aku dulu tuh FOMO. Oh iya, benar banget, dari ceritamu tadi itu menunjukin bahwa itulah yang dinamakan gejala dari FOMO ya. Oh iya, contoh jadi, FOMO ya. Sering mengecek media sosial, nggak pernah bener kayak banget. nggak sampai Bener scroll banget. TikTok, SMA IG. tuh serius.
kayak bangun pagi bukan berdoa, bukan baca Alkitab, Buka HP. cari Kim Taehyung posting apa hari ini, aku kayak Terus kalau lihat fotonya Kim Taehyung kan lagi Iya. pakai misal tak apa lah, terus Iya. tiba-tiba langsung histeris gitu, terus langsung Iya. diceritain ke teman-temannya. Wah, di like lah, di screenshot lah segala macam. Oh jadi itu salah satu bentuk FOMO ya. Kayak terus gejala-gejala FOMO tuh kayak apa sih, Dit? ya itulah yang salah satunya ya. Maksudnya kecenderungannya itu nggak mau ketinggalan informasi, nggak mau ketinggalan sesuatu hal yang baru yang lagi tren di dunia saat ini ya. Ya bisa kita lihat ketika seseorang itu memang nggak bisa meninggalkan HP. Ya memang ya HP itu berguna kan buat Iya, kita. bener banget Media sih. sosial perlu komunikasi dan segala macam. Tapi memang nggak bisa kita pungkiri bahwa memang media sosial ini memberikan juga pengaruh-pengaruh yang negatif, khususnya ini Iya. gejala FOMO ini. Jadi penting untuk kita kayak memfilter segala sesuatu yang ada di media sosial ya. Ya betul Kayak banget. gitu. Aku ya jujur aku dulu FOMO banget, tapi setelah aku kuliah, aku belajar firman Tuhan, aku tahu kayak ternyata itu semua apa ya, bukan hal yang harus ditakutkan. Kayak aku ketinggalan berita bukan hal yang harus ditakutkan, karena itu bukan main point dalam hidup kita, bukan poin terpenting di hidup kita. Kayak gitu, masih ada hal-hal terpenting di sekitar kita yang harus kita perhatikan, kita pedulikan gitu. Bahkan waktu aku kayak gitu, aku sulit untuk manajemen waktu. Kayak apa ya, mau belajar tapi BTS lagi apa lagu baru, jadi aku harus nonton kayak gitu supaya viewersnya banyak kayak gitu. Jadi susah untuk manajemen waktu. Ya dari pengertian dari FOMO tadi itu kan perasaan cemas dan Iya. takut tertinggal gitu sesuatu yang baru. Nah tentunya kalau misalkan rasa cemas dan juga rasa takut tertinggal itu kan kalau misalkan terus dialami dalam jangka yang panjang itu pasti Iya. kan menyebabkan kesehatan mental juga kan, maksudnya Iya terganggu bener kan. banget. Apalagi kalau misalkan sesuatu yang benar-benar membuat kita candu, ya salah satu contohnya ya Iya aku K-popers pernah itu ya. kecanduan serius. Pasti kalau misalkan kita nggak bisa ngikutin tren ataupun ngikutin hal-hal yang baru itu, kita pasti bakal cemas, kita bakal ini apa ya, kayak gelisah. Iya kayak takut. Pokoknya harus. Karena kayak di sekitar kita tuh juga kayak, ih masa lu nggak tahu lagu baru ini sih? Iya bener banget. Iya. Belum lagi omongan Iya. teman-teman kita kan. Ih, lo ini apa, ketinggalan zaman, kudet, bener nggak sih? Terus takut diomongin itu, jadi buat kayak itu juga jadi salah satu faktor kita jadi FOMO nggak sih? Iya. Dan FOMO tuh apa ya? Ya kayak yang kayak Dita bilang tadi, itu berpengaruh ke mental kita kalau itu terjadi di jangka waktu panjang ya. Kayak gitu. Jadi FOMO ini tuh kan bisa dialami oleh siapa saja ya, Iya. baik anak muda maupun yang udah dewasa pun itu bisa mengalami FOMO gitu. Tapi kebanyakan anak muda nggak sih? Iya. Karena lifestyle media sosial itu, karena nggak bisa lepas dari medsos itu, makanya kebanyakan anak muda yang ngalamin FOMO, bener nggak sih? Nah bener banget, dan kita perlu tahu ya dampak negatif dari FOMO ini itu apa. Jadi FOMO ini ternyata memberikan dampak negatif yang cukup apa ya, kayak wah ternyata ini tuh dampaknya tuh besar juga ya, bagi terkhusus bukan hanya untuk diri sendiri tapi ternyata untuk orang lain gitu. Jadi orang yang menderita FOMO ini itu kurang memiliki interaksi dengan lingkungannya gitu. Oh, aku tuh awalnya tuh mikir FOMO itu kayak ya fine-fine aja, karena kan sekarang kan dunia udah berkembang ya, kayak media sosial apa segala macam, digital itu semua berkembang, dan kita harus tahu ya apa perkembangan dunia, apa tren-tren sekarang. Tapi sebenarnya itu bikin kita jauh nggak sih dari lingkungan sekitar kita, yang kayak kalau Iya. tadi bilang yang tadi Kurang Dita bilang, bersosialisasi. iya kita jadi kurang bersosialisasi. Akhirnya Ternyata- mengurung diri di kamar, Iya. cuma scroll aja. Bener banget. Jadi ternyata FOMO itu juga lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Positifnya ya bagus, kita tahu apa perkembangan dunia, tapi Ya, nggak ketinggalan negatifnya informasi. itu iya, negatifnya itu yang ya kita nggak bisa interaksi sama orang, terus ya itu
kita apa ya, kita ketakutan karena ketinggalan, terus kita jadi nggak pede karena takut dibilang kudet. Banyak dampak-dampak FOMO itu. Nah, setelah kita tahu nih apa yang jadi dampak negatifnya dari FOMO itu, kita perlu tahu juga gitu untuk mengurangi FOMO ini atau untuk bisa apa ya, mengatasi FOMO ini tuh gimana sih caranya? Aku waktu itu gimana dari kamu, sampai diri aku sendiri. gimana sampai aku bisa maksudnya kayak nggak FOMO lagi, misalnya lepas dari FOMO itu aku udah nggak terlalu fanatik sama yang namanya tren. Maksudnya kayak kalau ada tren baru aku nggak yang kayak ya biasa aja, berusaha untuk biasa aja, karena nggak maksudnya nggak semua tren itu kan penting gitu kan. Dan apa ya, sebagai anak Tuhan kita juga kita paham gimana sosial media itu berlangsung gitu, dan kita tuh nggak usah terlalu fanatik sama tren gitu. Kayak yang tadi kita bilang, semua tren itu nggak semuanya tuh baik gitu, dan kita belajar untuk memfilter itu sih menurut aku, memfilter apa segala sesuatu yang kita terima dari media sosial. Kita lihat apa manfaatnya, apa dia berguna bagi dan membangun hidup kita atau enggak. Jadi aku kenapa salah satu cara aku bisa nggak FOMO itu ya, aku mikir ini membangun aku nggak sih kayak gitu, dan belajar untuk memfilter tren-tren itu. Terus apa lagi, ada nggak lagi yang kamu tahu? Kalau dari aku, menurutku sih gini kan dari FOMO itu kan karena rasa cemas, karena takut tertinggal, itu kan cenderung membuat seseorang itu kan nggak bisa jauh dari HP gitu. Ya. Dan pastinya seseorang itu sulit untuk membagi waktunya. Ya. Nah, jadi saran dariku ya, bagi teman-teman yang sudah merasakan wah berarti aku ini FOMO ini gitu. Jadi harus bisa membagi waktu gitu. Kita punya tanggung jawab masing-masing, terkhusus ya dalam studi kita, dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam hal-hal lain gitu. Kita tahu apa yang menjadi prioritas kita, dan kita bisa membagi waktu gitu. Banget. Nah, dari FOMO ini kan kita udah tahu kan dampak-dampak negatifnya, kita udah tahu cara menanganinya, dan kita perlu tahu gitu juga sebagai anak-anak Tuhan ya, bagaimana sih cara mengatasi FOMO ini gitu. Firman Tuhan itu katakan apa sih dalam mengenai FOMO ini? Iya, firman Tuhan bilang apa sih kalau kita FOMO? Pasti firman Tuhan itu ya selalu apa ya, menegur kita kalau salah dan menolong kita kayak gitu. Nah, ada ayat-ayat firman Tuhan yang menegur kita, kayak dalam Ibrani 12 ayat 14. Kita baca ya. Aku buka dulu ya. Ibrani, mana sih Ibrani? Hilang Ibrani. Oh, ada. Ada Ibrani. Ada Ibrani yang guys, nggak hilang. Seharusnya tadi dibuka dulu kan. Nanti ini di-cut aja ya, tolong edit toh. Oke, Ibrani, ada ayat firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14. Bunyinya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sobat muda di rumah, hidup kita tuh bukan cuma untuk mengejar tren, bukan untuk mengejar tentang dunia ini, tapi hidup kita juga ya kayak kata firman Tuhan, yang harus kita kejar tuh hidup dalam kekudusan kayak gitu. Nah, bukan cuma untuk aku tahu tren, aku tahu apa, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjaga diri kita harus hidup kudus, kita harus hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan, karena Tuhan kita itu kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Maka yang paling utama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan mengejar tren, mengejar perkembangan dunia atau segala macam, boleh, tapi yang paling utama kita kejar itu adalah menjaga kekudusan hidup kita. Itu sih menurut aku. Oke, menyambung dari kekudusan itu tadi, kan dari dampak negatif dari FOMO itu sendiri kan kurangnya bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwa kita egois nggak sih sama orang. Egois. Jadi kalau misalkan
kita udah tahu nih dampaknya negatifnya tuh seperti itu. Dan kita mau belajar menerapkan firman Tuhan itu tadi. Jadi kejarlah kekudusan. Jadi mengejar kekudusan itu misalkan kita bisa lakukan dengan menunjukkan kasih kepada orang-orang. Iya bener banget, kasih. Itu Nah penting jadi banget. lewat kasih itu kita perhatikan orang lain, kita nggak cuek sama orang lain butuh pertolongan, butuh bantuan kita ada gitu, kita bisa bantu gitu. Bukan terfokus pada HP, bukan terfokus pada sesuatu yang kamu pengen kejar-kejar itu. Terus mungkin ada lagi firman Tuhan yang lain? Aku tadi juga sempat baca, kan kita tadi sempat bahas kalau orang yang FOMO itu dia nggak bisa manajemen waktu ya. Ya, Dia buang benar. waktunya untuk hal-hal yang sia-sia kayak gitu. Nah, ada firman Tuhan yang bagus banget. Apa tuh? Itu dalam Efesus 5 ayatnya yang ke 15 sampai ke 16. Oh, sampai 17 deh, bagus banget. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Itu tuh dibilang, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini bagus banget sih. Yang perlu teman-teman sekarang pegang Alkitab, buka Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Di ayat 16 itu garis bawahi, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini aku terberkati banget sama firman ini. Waktu aku karena waktu kuliah di STT kan dilarang pegang HP kan, nggak boleh megang HP. Nah di situ aku kayak aku baca ayat ini dan aku kayak nyadar, oh selama ini aku buang-buang waktu kayak gitu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting dan nggak membangun aku. Oke lah, aku bisa nyanyi lagunya, aku bisa menikmati lagunya, tapi itu nggak membangun diri aku dan aku nggak mempergunakan waktu dengan baik, nggak memanajemen waktu dengan baik. Jadi firman Tuhan tuh bagus banget di Efesus ini, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu kan kayak gak semua tren itu bagus kayak gitu. Itu bisa merusak diri kita, bukan membangun. Dan di ayat ke-17 tuh dibilang usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kembali lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup bukan untuk diri kita aja, tapi kita hidup untuk sesama kita, dan yang paling penting kita hidup ikut maunya Tuhan, ikut kehendaknya Tuhan. Itu Ya benar banget. Jadi firman Tuhan itu jelas ya bahwa memang kita itu harus bijak menggunakan waktu. benar banget. Artinya setiap saat gunakanlah waktu itu untuk doing the best buat Tuhan gitu. Yes. Jangan untuk kehendak diri sendiri, jangan untuk kemauan diri sendiri gitu. Jangan untuk memenuhi hawa nafsu diri sendiri gitu. Jadi itulah ya pembahasan kita malam hari ini mengenai FOMO gitu. Kita udah tahu apa itu pengertiannya, kita udah tahu gejalanya itu seperti apa, kita tahu dampak negatifnya itu seperti apa. Ya. Inilah ya cerita-cerita kita malam hari ini. Jadi firman Tuhan yang tadi sudah kita sama-sama belajar, biar itu bukan lalu begitu saja, tapi kita sungguh-sungguh mengintrospeksi diri ya. Khususnya bagi kita semua anak-anak muda, kita merasa kita terlalu cenderung mengikuti tren-tren itu, kita nggak mau ketinggalan itu. Apa yang kita setiap hari tonton dalam medsos itu pasti kan mempengaruhi otak kita ya. Belum lagi teman-temannya, lu tahu nggak kudet itu apa sih? Nah itu pasti kan omongan-omongan itu kan nggak enak kan. Kadang-kadang kita gengsi lah dan lain sebagainya, Takut dibilang kudet, ya pengen kayak mereka, dan segala macam. Akhirnya sampai melakukan hal-hal yang ya kayak lagi tren nih sepatu ini, beli meski semahal apapun beli. ya kalau misalkan hal-hal sampai kayak gitu kan, padahal kita nggak ada uang, mungkin sampai kita mungkin minta-minta sama orang tua, kita paksa-paksa mereka. Benar banget. Biar kita dapat beli sepatu yang bagus, biar kita dapat ikut pakai baju yang bagus kayak tren-tren zaman sekarang itu. Dan jangan sampai ya kita anak-anak Tuhan seperti itu ya. Tapi kita memang harus cukupkanlah apa yang ada pada dirimu. Iya benar. Dan hidup dalam kekudusan.
Yang kamu harus kejar itu kekudusan, bukan tren dunia. Oke, demikian aja untuk pembahasan kita malam hari ini. Tentunya kita akan kembali lagi di hari, di jam yang sama. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, jangan lupa like, terus komen. Apa yang komen dong? Kalau nonton komen dong, please. Komen apa yang mau kita bahas minggu depan atau apa kayak komen apa kayak di bawah supaya kita lebih semangat lagi bikin video-video boom. Oke? Thank you guys. Shalom. Halo.